Ada sebuah cerita yang menarik. Ya, cerita ini berasal dari buku karangan teman saya, seorang ahli hipnotis. Saya akan menceritakan kepada teman-teman tentang bahasa tubuh. Tahukah teman-teman kenapa bahasa tubuh di dalam proses melakukan hipnotis atau hipnosis ini sangat luar biasa sekali? Karena sebagian besar para penghipnotis ini menggunakan teknik bahasa tubuh untuk mempengaruhi kliennya, untuk menghipnotis orang lain. Sedemikian besar kekuatan bahasa tubuh ini, maka jika Anda tahu dan menyadari bahwa kekuatan bahasa tubuh ini lebih kuat, lebih powerful daripada kata-kata. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Saat lagi saya akan membagikannya kepada teman-teman. Silahkan Anda simak videonya dari awal sampai akhir nanti, supaya Anda yang tertarik dengan ilmu hipnosis atau ilmu hipnotis ini, cepatnya ketika Anda memutuskan untuk belajar, Anda dapat menguasai dengan baik. Oke teman-teman, silahkan Anda saksikan sampai akhir video. Selamat dan sangat terima kasih buat Anda yang sudah terdaftar di kelas privat Mahir Hipnotis, ataupun buat Anda yang sudah membeli e-book kitab Mahir Hipnotis. Semoga apa yang saya ajarkan bermanfaat buat Anda semuanya. Bila teman-teman ingin mendalami kemampuan ilmu hipnotis dan Anda ingin mendaftar di kelas privat, silahkan Anda hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini. Berbicara tentang bahasa tubuh, sebagai seorang penghipnotis, tentu Anda harus mengerti bahwa ternyata kemampuan bahasa tubuh ini kurang lebih menurut penelitian ini sebesar 58%. Artinya, Anda jika mampu menggunakan bahasa tubuh dengan tepat, sangat mudah untuk mempengaruhi siapapun sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau kita berbicara tentang bahasa tubuh, berarti kita harus meninjau dari dua aspek. Yang pertama, aspek dari seorang penghipnotis, dan yang kedua adalah aspek dari orang yang dihipnotis. Kita bahas pertama, yaitu dari orang yang dihipnotis dulu teman-teman. Saat Anda melakukan proses hipnotis, tentu Anda harus bisa melakukan yang namanya kalibrasi atau pengamatan secara detail terhadap orang yang Anda hipnotis. Dari mana Anda mengamatinya? Dari bahasa tubuh orang yang Anda hipnotis. Apakah dia sudah masuk kondisi trance, masuk kondisi alam bawah sadar, atau belum? Nah, beberapa ciri akan saya berikan di sini ya, tapi hanya beberapa saja. Ciri-ciri orang yang sudah masuk kondisi alam bawah sadar lewat bahasa tubuhnya, diantaranya terjadi perubahan mikroekspresi dari mimik mukanya. Kalau orangnya dihipnotis, ini biasanya kalau dia hipnotis tidur, dengan cara dibuat tidur, biasanya ini kulitnya kendor, kulit mukanya turun. Atau kalau dia dalam kondisi hipnotis dengan mata terbuka, maka pandangannya ini seperti kosong, orang linglung gitu ya, lambat menerima informasi. Ciri-ciri yang lainnya, kalau dia dalam kondisi hipnotis tidur, ada terjadi perubahan warna kulitnya, biasanya lebih ke merah-merah atau gelap. Kemudian ciri fisik yang lain yang bisa Anda deteksi, terjadi perubahan suhu tubuh ya, suhu tubuh. Kemudian hal yang lainnya adalah terjadi relaksasi otot. Nah, maka jika Anda mengamati orang yang dihipnotis dengan proses tertidur, biasanya lemes gitu ya, lunglai, tangannya Anda angkat, Anda jatuhkan, lemas. Itu hanya beberapa, dan masih banyak lagi ciri-ciri lain yang bisa Anda kenali lewat bahasa tubuh. Ini berkaitan dengan orang yang Anda hipnotis atau klien Anda. Selanjutnya saya akan membahas bahasa tubuh sebagai seorang penghipnotis, atau Anda ketika melakukan proses hipnosis, apa yang harus Anda gunakan di dalam bahasa tubuhnya. Sesaat lagi ya teman-teman, izinkan saya sebat dulu. Nah, sebagai seorang penghipnotis teman-teman, bahasa tubuh ini wajib atau mutlak untuk Anda miliki, Anda kuasai. Contoh sederhana, ketika teman-teman menggunakan bahasa tubuhnya di dalam proses menghipnotis, nah, bagaimana Anda bisa melakukan kontak dengan orang yang Anda hipnotis secara penuh, atau keterlibatan Anda ini secara mendalam. Contoh sederhana adalah ketika Anda menghipnotis ini, Anda bisa berhadapan langsung dengan orang yang Anda hipnotis. Anda bisa menggunakan kontak mata Anda.
Anda bisa menggunakan mikro ekspresi atau mimik wajah Anda. Anda bisa menggunakan gerakan tangan Anda untuk membantu Anda mengarahkan klien untuk masuk kondisi hipnotis. Anda bisa menggunakan tubuh Anda, misalkan bahu Anda lebih terbuka, ya, supaya ditangkap oleh pikiran klien Anda ini, Anda welcome. Kemudian jarak antara Anda dan klien ini jangan terlalu mepet, terlalu dekat, ini membuat tidak nyaman, atau terlalu jauh, malah kesannya terlalu jaga jarak. Ya, buat jarak yang nyaman dan ideal. Itu contoh-contoh sederhana, dan masih banyak lagi yang bisa Anda terapkan ketika Anda menggunakan bahasa tubuh untuk menghipnotis. Ada sebuah cerita yang menarik, ya. Cerita ini berasal dari buku karangan teman saya, seorang ahli hipnotis. Saya akan menceritakan kepada teman-teman tentang bahasa tubuh. Suatu saat ada seorang bernama Jono, sebut saja begitu. Nah, si Jono ini diminta bantuan oleh sang istri untuk memberikan rujak. Pak, tolong berikan rujak dong, mama pengen rujak nih. Singkat cerita, Jono bersedia dan berangkat. Ketika sampai di tempat rujak, sambil menunggu penjual rujak ini membuatkan rujaknya, tiba-tiba ada seorang wanita yang datang. Dan sesaat mereka bertatapan muka, dan si wanita kemudian ngomong nih sama si Jono, "Loh, Mas Jono ya? Oh, kamu Wati ya?" Nah, ternyata singkat cerita, antara Jono dan Wati ini adalah teman semasa dulu sekolah. Dan mereka dipertemukan kembali secara tidak sengaja saat Jono membeli rujak. Terjadilah percakapan mengulang masa lalu atau regresi ke masa lalu, menceritakan masa-masa sekolah. Dan ya, begitulah akhirnya terjadi keakraban kembali. Dan si Wati ini menawarkan kepada si Jono, "Ayo main ke tempat saya, udah lama ini kita nggak ngomong-ngomong." Akhirnya si Jono setelah selesai membungkus rujaknya naiklah ke mobil, dan si Wati kebetulan juga ngikut si Jono ke rumahnya si Wati ini. Dan Anda tahu, ketika mereka sampai di rumahnya Wati, terjadilah hal yang diinginkan, gitu ya, bukan tidak diinginkan tapi diinginkan. Setelah selesai melakukan ritual tersebut, si Jono baru sadar nih, "Duh, tadi kan aku disuruh istriku untuk beli rujak. Aduh, pasti istriku nunggu lama nih, takut dimarahi." Akhirnya si Jono ngomong sama si Wati, "Yaudah, kapan-kapan aku kesini lagi ya, ini aku ada urusan penting." "Oh iya Mas Jono, ya, jangan lupa ya nanti kesini lagi." Bergegaslah Jono ini kembali pulang, ngebut dia, takut dimarahi istri karena tadi disuruh beli rujak kok nggak pulang-pulang karena waktunya lama. Sampai di rumah, si istri ini menyambut dengan muka bersungut-sungut, cemberut, marah gitu. "Mas, kamu tuh beli rujak memang di negara Irak sana, masa beli rujak berjam-jam?" Nah, si Jono ini sudah panik nih karena istrinya marah. Dia takut ketahuan juga habis melakukan ritual dengan si Wati yang baru ketemu lagi. Nah, tanpa sadar ya, si Jono ini pakaiannya ini ada tumpahan bedak dari si Wati saat melakukan ritual di kamarnya tadi. Ada bedak yang tertumpah ya. Kemudian si Jono mengibas-ngibaskan atau menyapu tangannya ini ke tubuhnya seperti ini, ke tangan-tangannya yang kena bedak ya, ke celananya. Si Wati ini kan masih cemberut, "Emang kamu dari mana aja sih, masa beli rujak sampai lama, bla bla," sampai ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel. Ketika Wati ini melihat suaminya atau si Jono ini lagi bersih-bersih tubuhnya karena ada bedak yang tadi tertumpah, "Kalau mau beli tuh bilang ya, jangan ini ngawur, masa aku nunggunya lama sampai 2 jam, kalau mau beli tuh ngomong," gitu. Akhirnya Suwati sambil cemberut, sambil ngoceh-ngoceh, Jono ngasih rujaknya meskipun sudah agak dingin ya. Nah, singkat cerita, si Wati masuk ke rumah, dibuka rujaknya, dimakan meskipun agak dingin, dengan santainya dihabiskan. Nah, pelajaran apa yang diambil dari kisah ini yang tertulis di buku teman saya, seorang ahli hipnotis? Pelajarannya adalah ternyata bahasa tubuh ini lebih kuat dibandingkan kata-kata. Ya, lebih kuat daripada kata-kata. Jadi si Wati tadi hanya melihat bahasa atau gerakan tubuh yang dilakukan oleh suaminya Jono ini, langsung menyimpulkan bahwa Jono lama ya, disuruh beli rujak ini ternyata si Jono main biliar karena tadi ada bedak yang
ditepuk-tepuk di tangannya. Padahal kan enggak, kejadian sebenarnya tidak seperti itu. Nah, itulah kekuatan dari bahasa tubuh, teman-teman. Bahwa misalkan si Jono ini beralasan ngomong tadi aku ini mungkin tidak dipercaya, tapi dengan bahasa tubuhnya, karena panik ya nggak bisa berkata apa-apa, takut ketahuan, sudah dimarahi, istilahnya dalam kondisi tertekan. Nah, ini contoh sederhana penggunaan bahasa tubuh. Dan ketahui dan pahami, teman-teman, bahwa saat Anda ini sudah mendalami kemampuan ilmu hipnotis, maka Anda bisa menggunakan secara sengaja. Jadi kalau si Jono ini kan tanpa sengaja ya, dia menggunakan bahasa tubuhnya dan ternyata si Wati atau istrinya ini terpengaruh. Ketika Anda sudah mendalami ilmu hipnotis, banyak sekali bahasa-bahasa tubuh yang bisa Anda gunakan. Lengkap, full, ya, mulai dari gestur, ya, mulai dari mikroekspresi, mulai dari tatapan mata, dan macam-macamnya. Semuanya lengkap. Jadi, inilah hebatnya ketika Anda sudah paham memaksimalkan kekuatan bahasa tubuh. Bagi Anda yang masih penasaran dan belum tahu caranya, ya saatnya Anda belajar. Pilihannya banyak, teman-teman. Anda bisa belajar dengan siapapun orangnya, atau bila Anda mempercayakan saya Mas Nuk untuk menjadi pengajar Anda sebagai pembimbing Anda bisa mendaftar. Nomor WA-nya saya berikan di kolom video ini supaya Anda lebih hebat dari si Jono tadi. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Salam dari saya Mas Nuk, salam hormat, salam hipnosa.